Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi sistem periodik unsur. Yang pertama adalah sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Apa itu sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur adalah suatu tabel yang berisi susunan dari unsur-unsur yang terdiri dari periode dan golongan. Pada sejarah perkembangan SPU, dimulai dari Lavoisier, kemudian triade Dobereiner, Octave Newlands, Mendeleev, sampai dengan SPU modern yang kita kenal saat ini. Pengelompokan awal oleh Anthony Lavoisier. Lavoisier berhasil menemukan 33 unsur dan mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat fisikanya, yaitu logam dan non-logam. Namun pada pengelompokan ini masih terlalu umum yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan berikutnya. Dobereiner adalah orang pertama menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triad. Menurut Dobereiner, anggota triade yang berada di tengah memiliki sifat di antara kedua anggota triade yang lainnya dan memiliki massa atom relatif yang merupakan rata-rata dari unsur yang mengapitnya. Logam kalsium, strontium, dan barium dari triad pertama ini diketahui kalsium memiliki massa atom 40,1 dan barium 137,3. Dobereiner memperkirakan rata-rata massa atom kedua unsur tersebut adalah sama dengan massa atom strontium yaitu 87,6. Selain triad tersebut, 3 terlihat lainnya diidentifikasi pada tahun 1829. Tetapi, pengelompokan ini juga belum efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triad padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triad tersebut. Maka, selanjutnya dikembangkan lagi dengan teori hukum oktav oleh John Alexander Newlands. Newlands menemukan dan mengelompokkan bahwa pengulangan sifat-sifat unsur sesuai dengan pengulangan not lagu atau biasa disebut oktav, yang artinya unsur pertama memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-8. Unsur kedua memiliki sifat unsur yang sama dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Keteraturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu, oktav, sehingga disebut hukum oktav, Law of Octaves. Teori ini masih terdapat kekurangan yaitu ditemukannya beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Pengelompokan ini juga tidak cocok untuk unsur yang memiliki massa atom yang besar. Sehingga perlu disempurnakan lagi. Selanjutnya, teori pengelompokan Mayer dan Mendeleev. Teori ini menyatakan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev dan Mayer selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut golongan. Sedangkan jalur horizontal untuk unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya disebut periode. Dalam tabel periodik ini, terdapat 2 pasangan anomali. Disebut anomali karena, pada telurium dan iodium, massa atom telurium lebih besar daripada iodium. Kedua, terlihat pada kobal dan nikel, massa atom kobal juga lebih besar daripada nikel. Ia menempatkan kobal sebelum nikel karena sifat kobal sama dengan sifat rhodium dan iradium. Ia menempatkan nikel setelah kobal karena sifat nikel sama dengan sifat palladium dan platina. Jadi, pasangan telurium dengan iodium dan pasangan kobal dengan nikel disebut pasangan anomali dalam periodik Mendeleev. Terlihat juga terdapat celah dalam periodik ini karena diperuntukkan unsur yang belum ditemukan.
Terakhir, sistem periodik modern oleh Henry G. Moseley. Moseley menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev yang kemudian ia sempurnakan lagi. Moseley tidak lagi menyusun berdasarkan massa atom lagi, melainkan berdasarkan nomor atom. Moseley juga menyatakan terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan. Selain periode dan golongan, pada sistem periodik ini dikenal juga istilah blok yang terdiri dari blok S, blok P, blok D, dan blok F. Jumlah golongan dalam sistem periodik unsur ada 8 dan ditandai dengan angka Romawi. Ada 2 golongan besar, yaitu golongan A, yaitu golongan utama, dan golongan B, yaitu golongan transisi. Golongan B terletak antara golongan IIA dan golongan IIA. Berikut adalah tampilan dari sistem periodik modern yang kita kenal selama ini. Sekian video pembelajaran tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Terima kasih.